Assalamualaikum anak-anak ibu, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, bahasa Indonesia. Anak-anak, sebelum kamu memperhatikan materi yang akan ibu sampaikan nanti, sebelumnya, ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang harus kamu capai hari ini. Yang pertama, melalui teks bacaan organ gerak, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam teks dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Di kelas sebelumnya, kamu sudah pernah belajar tentang ide pokok. Sekarang, ibu mau tanya, apa yang kamu ketahui tentang ide pokok dan kalimat pengembang? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok biasanya terdapat di awal dan di akhir paragraf. Ide pokok dikelompokkan menjadi dua, yaitu deduktif dan induktif. Deduktif adalah ide pokok yang di depan atau ide pokok yang terdapat di awal paragraf. Sedangkan induktif adalah ide pokok di akhir atau ide pokok yang terdapat di akhir paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Sekarang kita akan membahas tentang kalimat pengembang. Kalimat pengembang adalah rincian informasi yang mendukung dari ide pokok dalam sebuah paragraf. Coba kalian simak teks bacaan berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Berdasarkan teks yang ada di slide, coba temukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Ide pokok dari teks tersebut adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Sekian materi bahasa Indonesia tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi tentang IPA. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang organ gerak hewan. Tema 1, subtema 1, pembelajaran IPA. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Gerak terjadi karena adanya rangsangan pada tubuh.
Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Fungsi dari organ gerak yaitu untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Perhatikan gambar yang ada di slide ini. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa ada alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Tulang berfungsi sebagai tempat melekatnya otot, melindungi organ dalam manusia, sebagai pembentuk rangka tubuh, dan tempat pembentukan sel darah merah. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Fungsi otot atau daging yaitu 1. Menggerakkan tulang, 2. Mempertahankan postur atau posisi tubuh, 3. Mengatur saluran dalam sistem tubuh, 4. Mengatur suhu tubuh. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan atas dua jenis, yaitu hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan bertulang belakang. Contohnya adalah kelinci, kucing, katak, ulat, dan sebagainya. Sedangkan hewan avertebrata adalah hewan tanpa tulang belakang. Contohnya siput, cacing, ubur-ubur, dan sebagainya. Kedua golongan hewan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu hewan vertebrata gerakannya lincah, sedangkan hewan avertebrata gerakannya lambat. Sekian materi IPA tentang organ gerak manusia dan hewan. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya dan tetap semangat dalam belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.